Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aulia Wulandari as the first teacher, and the second teacher is Wulan Ramadhani. So our material today is giving suggestion and asking suggestion. So we are going to learn about how to ask suggestion, how to give suggestion, and how to respond it. So, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meminta saran kepada orang lain, bagaimana cara memberi saran pada orang lain, dan menanggapi saran yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. What does suggest mean? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or planning for someone's consideration. Jadi maksudnya suggest di sini adalah memberi saran yang mana bisa berupa mengenalkan atau berupa ide atau mengusulkan rencana untuk pertimbangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, gimana sih bentuk suggestion itu? Suggestion can be in form of the first is solution or solusi, idea atau ide, planning atau rencana, dan advice atau nasihat. Oke, kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu I am bored. Mom, Dad, let's go to camping. Let's di sini artinya mengajak, dan juga si anak memberi saran pada mama dan papanya agar tidak bosan untuk pergi camping. Jadi, selain let's, student can use another expression of giving suggestion or make suggestion. The first is let's plus verb 1. Jadi di sini let's harus diikuti oleh verb 1. Jadi contoh verb 1 itu seperti study, read, cut, and extra. Contoh dari kalimat ini yaitu let's study. Ayo kita belajar. The second is why don't you plus verb 1. Why don't you itu diikuti oleh verb 1. Contohnya, why don't you go to cinema? Kenapa kamu tidak pergi nonton saja? And the third is you could plus verb 1. Jadi, kita juga bisa menggunakan you could diikuti oleh verb 1 jika itu kalimatnya aktif. Could adalah salah satu modal auxiliary di mana kalimat sesudahnya verb harus verb 1. Contohnya, you could go home early. Kamu bisa pergi ke rumah secepatnya. Dan selanjutnya ada how about and what about. Sekilas seperti mirip, tapi di situ ada perbedaannya. Jika how about harus diikuti oleh doing something or doing an activity, atau harus diikuti oleh verb ing. Contohnya, how about going to cinema? Bagaimana kalau nonton aja? Tapi kalau what about itu harus diikuti oleh someone or something yang harus diikuti oleh noun. Contohnya, what about cinema? Bagaimana kalau bioskop? Nah, di sini juga ada perbedaannya. Jika what about itu artinya masih kurang yakin terhadap saran yang telah diberikan kepada orang lain, tapi jika menggunakan how about, berarti saran yang telah diberikan itu lebih meyakinkan kepada orang lain. What about juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu keberatan, to make an objection. Oke. Selanjutnya, I suggest that itu artinya aku menyarankan bahwa itu harus diikuti oleh noun clause. Contohnya,
I suggest that you need to visit your mom. Okay, the last is you should, yang harus diikuti oleh verb 1. Should adalah salah satu modal auxiliary, jadi should and could harus diikuti oleh verb 1 kalau kalimatnya aktif. Selain memberikan saran kepada orang lain, student juga bisa meminta saran kepada orang lain loh. Gimana caranya? Dengan menggunakan modal shall and should. Contohnya gimana? Shall we do the homework tomorrow? Apakah kita sebaiknya ngerjain PR besok? Atau what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Atau student juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain seperti do you have any suggestion for me? Kamu punya saran gak buatku? Atau what do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan buatku? Atau yang terakhir, student juga bisa menggunakan do you have any idea? Punya ide gak? Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain. Setelah orang lain memberikan saran kepada kita, tidak mungkin kan kita cuma diam saja, tidak memberi respon, cuek saja. Kita harus menanggapi tentunya. Student punya dua pilihan, you can accept it and you can decline it. Student bisa menerima saran dari orang lain dan student juga bisa menolak saran dari orang lain. Jika student ingin menerima saran dari orang lain, student bisa menggunakan ekspresi-ekspresi berikut. Contohnya, it sounds great. It sounds good to me. That is good idea. Let's do that. Okay, I will. Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi yang bisa student gunakan ketika student menerima saran dari orang lain. Tapi, jika student ingin menolak, student tidak boleh langsung pergi gitu aja atau dicuekin orangnya. Student harus menolak dengan cara yang sopan. Gimana caranya? Dengan menggunakan ekspresi-ekspresi berikut. Contohnya, I don't think that is good idea. I'm not sure about that. Atau student bisa berkata, sorry, I don't feel like I have to go. Di saat student menolak suggestion, student juga bisa memberikan alternatif lain dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan I would rather yang artinya sama dengan I prefer atau aku lebih suka. Atau student bisa menggunakan we had better yang artinya sama dengan we should. Contohnya gimana? Saya dan teman saya merasa bosan di rumah. Jadi, saya ingin memberikan saran kepada teman saya, why don't we watch movie in cinema? Jika teman saya menerima saran yang telah saya beri, teman saya bisa menjawab dengan it sounds good idea. Tapi, jika teman saya menolak saran yang telah saya berikan, teman saya bisa menjawab dengan I'm sorry, I don't feel like I have to go. Nah, teman saya selain menolak juga bisa menambah alternatif lain dengan bilang I would rather stay at home. Aku lebih suka tinggal di rumah. Atau student bisa menggunakan contoh lain. We could buy chocolate in traditional market. Kita bisa beli coklat di pasar, tapi teman saya tidak mau. I don't think that's good idea. Aku rasa itu bukan ide bagus. Nah, selain teman saya menolak, teman saya juga memberi alternatif lain. Apa alternatifnya? We had better buy in mall. Kita sebaiknya beli di mall saja. Okay, that's enough for our lesson today. Hopefully, it can help you in learning English. Thank you for watching. Bye-bye.